Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Devi Fitriani, Marah Sawadah, dan Muhammad Ridwan. Kami akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah Gua Sunyaragi Cirebon. Kota Cirebon yang terkenal dengan sebutan Kota Wali merupakan kota yang syarat akan peninggalan sejarah. Salah satu peninggalan yang terdapat di Kota Cirebon adalah Gua Sunyaragi, yaitu bangunan yang mirip dengan candi. Selain disebut dengan nama Gua Sunyaragi, peninggalan tersebut sering disebut Taman Air Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi. Nama Sunyaragi sendiri berasal dari kata sunya yang artinya sepi dan kata ragi yang artinya raga. Keduanya adalah bahasa Sanskerta. Gua Sunyaragi berlokasi di Kelurahan Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, atau tepatnya di sisi Jalan Bebas Brigjen Darsono. Gua Sunyaragi dibangun di atas lahan dengan luas sekitar 15 hektar. Konstruksi dan komposisi bangunan ini merupakan taman air. Oleh karena itu, Gua Sunyaragi disebut juga Taman Air Sunyaragi. Pada zaman dahulu, kompleks gua tersebut dikelilingi oleh sebuah danau, yaitu Danau Jati. Lokasi di mana dahulu terdapat Danau Jati saat ini sudah mengering dan dilalui oleh Jalan Bebas Brigjen Darsono, Sungai Situngkul, lokasi pembangkit listrik tenaga gas Sunyaragi milik PLN, persawahan, dan sebagiannya lagi menjadi pemukiman penduduk. Selain itu, di kompleks gua tersebut terdapat banyak air terjun buatan sebagai penghias, dan hiasan taman seperti patung gajah, patung wanita perawan sunti, serta patung Garuda dan ular. Gua Sunyaragi merupakan salah satu bagian dari Keraton Pakuwati yang sekarang bernama Keraton Kasepuhan. Kompleks Gua Sunyaragi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggerahan dan bangunan gua. Bagian pesanggerahan dilengkapi dengan serambi, ruang tidur, kamar mandi, kamar rias, ruang ibadah, dan dikelilingi oleh taman lengkap dengan kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk padu raksa. Tujuan utama dibangunnya Gua Sunyaragi adalah sebagai tempat untuk beristirahat dan meditasi para Sultan Cirebon dan keluarganya. Dalam sejarah pembangunannya, terdapat dua buah versi. Yang pertama adalah berita lisan tentang sejarah berdirinya Gua Sunyaragi yang disampaikan secara turun-temurun oleh para bangsawan Cirebon atau keturunan keraton. Versi tersebut lebih dikenal dengan sebutan versi Carub Kanda. Versi yang kedua adalah versi Caruban Nagari, yaitu versi yang didasarkan pada buku Purwaka Caruban Nagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen pada tahun 1720 Masehi. Namun, sejarah berdirinya Gua Sunyaragi versi Caruban Nagari berdasarkan sumber tertulislah yang digunakan sebagai acuan para pemandu wisata Gua Sunyaragi, yaitu tahun 1703 Masehi untuk menerangkan tentang sejarah Gua Sunyaragi. Karena sumber tertulis ini lebih memiliki bukti yang kuat daripada sumber-sumber lisan. Kompleks Gua Sunyaragi dilahirkan lewat proses yang teramat panjang. Tempat ini beberapa kali mengalami perombakan dan perbaikan. Menurut buku Purwaka Carabuna Nagari karya Pangeran Arya Carbon, Taman Sari Gua Sunyaragi dibangun pada tahun 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangen. Pangeran Kararangen adalah nama lain dari Pangeran Arya Carbon. Namun, menurut Caruban Kanda dan beberapa catatan dari Keraton Kasepuhan, Taman Sari dibangun karena pesanggerahan Giri Nur Sapta Rengga berubah fungsi menjadi tempat pemakaman Raja-Raja Cirebon yang sekarang dikenal sebagai Astana Gunung Jati, terutama dihubungkan dengan perluasan Keraton Pakuwati atau sekarang disebut dengan Keraton Kasepuhan yang terjadi pada tahun 1529 Masehi dengan pembangunan tembok keliling keraton, Siti Inggil, dan lain-lain. Sebagai data perbandingan, Siti Inggil dibangun dengan ditandai Candra Sengkala, Benteng Tinataan Bata, yang menunjuk angka tahun 1529 Masehi.
Di Taman Sari Gua Sunyaragi ada sebuah taman candra sengkala yang disebut Taman Bujengin Obahing Bumi yang menunjuk angka tahun 1529 Masehi. Di kedua tempat itu juga terdapat persamaan, yakni terdapat gapura Candi Bentar yang sama besar bentuk dan penggarapannya, sedangkan Pangeran Kararangen hanya membangun kompleks Gua Argajumut dan Mande Kemasan saja. Dilihat dari gaya atau corak dan motif-motif yang muncul serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik atau Hindu, gaya Cina atau Tiongkok kuno, gaya Timur Tengah atau Islam, dan gaya Eropa. Gaya Indonesia klasik atau Hindu dapat terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mande Beling, dan Gedung Pesanggerahan. Bentuk gapura dan beberapa buah patung seperti patung gajah dan patung manusia berkepala Garuda yang dililit oleh ular. Seluruh ornamen bangunan yang ada menunjukkan adanya suatu sinkretisme budaya yang kuat yang berasal dari berbagai dunia. Namun, umumnya dipengaruhi oleh gaya arsitektur Indonesia klasik atau Hindu. Gaya Cina terlihat pada ukiran bunga seperti bentuk bunga matahari dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Cina di bagian luarnya. Keramik-keramik itu sudah lama hilang atau rusak sehingga tidak diketahui coraknya yang pasti. Penempatan keramik-keramik pada bangunan Mande Beling serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Cina. Selain itu, ada pula kuburan Cina. Kuburan tersebut bukanlah kuburan dari seseorang keturunan Cina, melainkan merupakan sejenis monumen yang berfungsi sebagai tempat berdoa para keturunan pengiring-pengiring dan pengawal-pengawal putri Cina yang bernama Ong Tienyo atau Ratu Rara Sumanding yang merupakan istri dari Sunan Gunung Jati. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, relung-relung pada dinding beberapa bangunan, tanda-tanda kiblat pada tiap-tiap pasalatan atau musola, adanya beberapa paudon atau tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsal jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang bangsal jinem. Hal tersebut menjelaskan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi juga mendapat pengaruh dari Timur Tengah atau Islam. Gua Sunyaragi didirikan pada zaman penjajahan Belanda, sehingga gaya arsitektur Belanda atau Eropa turut mempengaruhi gaya arsitektur Gua Sunyaragi. Tanda tersebut dapat terlihat pada bentuk jendela yang terdapat pada bangunan Kaputren, bentuk tangga berputar pada Gua Argajumut, dan bentuk gedung pesanggerahan. Secara visual, bangunan-bangunan di kompleks Gua Sunyaragi lebih banyak memunculkan kesan sakral. Kesan sakral dapat terlihat dengan adanya tempat bertapa seperti pada Gua Padang Ati dan Gua Klangenan, tempat sholat dan paudon atau tempat untuk mengambil air wudhu, lorong yang menuju ke Arab dan Cina yang terletak di dalam kompleks Gua Argajumut, dan lorong yang menuju ke Gunung Jati pada kompleks Gua Petang. Di depan pintu masuk Gua Petang terdapat patung perawan Sunti. Menurut legenda masyarakat lokal, jika seorang gadis memegang patung tersebut, maka ia akan susah untuk mendapatkan jodoh. Kesan sakral nampak pula pada bentuk bangunan bangsal jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang bangsal jinem. Selain itu, ada pula patung Haji Balela yang menyerupai patung Dewa Wisnu. Pada tahun 1997, pengelolaan Gua Sunyaragi diserahkan oleh pemerintah kepada pihak Keraton Kasepuhan. Hal tersebut sangat berdampak pada kondisi fisik Gua Sunyaragi. Kurangnya biaya pemeliharaan menyebabkan lokasi wisata Gua Sunyaragi lama-kelamaan makin terbengkalai. Walaupun berubah-ubah fungsinya, menurut kehendak penguasa pada zamannya, secara garis besar, Gua Sunyaragi adalah tempat para pembesar keraton dan para prajurit-prajuritnya bertapa untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Bagian-bagiannya terdiri dari 12, diantaranya adalah yang pertama bangsal jinem.
Bangsal Jinem adalah tempat di mana pada masa lalu Sultan Kasepuhan memberikan wejangan-wejangan pada para pengikutnya. Di tempat ini pula prajurit-prajurit Keraton Kasepuhan berlatih ilmu kanuragan yang diawasi langsung oleh Sultan sendiri. Kedua, Goa Pengawal. Goa Pengawal seperti juga namanya adalah tempat yang khusus diperuntukkan bagi para pengawal Sultan beristirahat. Di tempat inilah para pengawal Sultan di masa lalu berkumpul dan sekaligus bersiaga bila mana suatu waktu Sultan yang mereka kawal mendapat ancaman. 3. Kompleks Made Kemasan. Kompleks Made Kemasan yang sekarang telah hancur ini pada masa lalu berfungsi sebagai tempat disimpannya berbagai senjata keraton. 4. Gua Pandai Kemasang. Gua Pandai Kemasang adalah sebuah tempat yang dikhususkan untuk membuat berbagai jenis senjata untuk keperluan berperang melawan musuh-musuh keraton. Di tempat ini, para empu dan petinggi keraton sering berkumpul untuk merencanakan senjata apa saja yang harus dibuat demi mempertahankan keraton dari ancaman luar. Karena pentingnya wilayah ini pada masa lalu, tempat membuat senjata tajam ini selalu mendapat penjagaan ketat dari para pengawal keraton. 5. Gua Simanyang. Gua Simanyang adalah sebuah gua yang berada di depan wilayah Taman Air Sunyaragi, mengingat fungsinya sebagai pos penjagaan dan garda depan dari ancaman dunia luar. 6. Gua Langse. Gua Langse adalah sebuah tempat yang khusus diperuntukkan kepada raja dan permaisurinya bersantai. Karena tempat ini hanya diperuntukkan untuk raja dan permaisurinya, maka tempat inilah satu-satunya tempat yang dibuat dengan begitu indah agar raja ketika memasuki tempat ini bisa merasa sangat nyaman dan melupakan sejenak kepenatannya memerintah. 7. Gua Peteng. Seperti namanya Gua Peteng yang berarti gua gelap. Di tempat ini tidak disediakan sama sekali penerangan dan memang difungsikan sebagai tempat nyepi untuk mendapatkan kekebalan tubuh dan sebagainya. 8. Gua Arga Jumud. Gua Arga Jumud berfungsinya mirip dengan Gua Langse. Hanya bedanya untuk Gua Arga Jumud ini dikhususkan bagi para petinggi keraton, baik ketika bersantai maupun ketika mengadakan rapat penting dalam hal menyangkut keraton. 9. Gua Padang Ati. Gua Padang Ati adalah sebuah gua yang berfungsi untuk bersemedi agar memiliki kelapangan dada, keikhlasan, dan kecerdasan seperti yang dimaksud oleh nama gua itu sendiri, yaitu Padang Ati yang artinya terang hati. 10. Gua Kelangenan. Gua Kelangenan adalah sebuah tempat bersemedi agar mendapat kelanggengan jabatan. 11. Gua Lawa. Gua Lawa adalah tempat khusus kelelawar. Yang terakhir, Gua Pawon. Seperti namanya yang dalam bahasa Cirebon berarti dapur, maka gua ini adalah sebuah dapur untuk membuat dan menyimpan makanan. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang sejarah Gua Sunyaragi Cirebon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.